Oke, sebelumnya thank you yang udah klik video ini. Gua Adam Pram, selamat datang. Kali ini di channel gua akhirnya ada video IT lagi setelah sekian lama. Cuma sayangnya bukan sesuatu yang gede-gede banget gitu, cuman barang kecil yaitu webcam. Kali ini gue barangnya dari Xiaomi. Eh, ini merek Cina, merek Xiaomi. Udah lama sebetulnya, barangnya udah lama juga. Cuma gue pilih ini karena gue lagi butuh webcam. Kalau misalnya kalian tahu ya, live sebelum-sebelum gue itu nggak ada webcamnya. Kenapa? Karena webcam gue yang burem itu sudah rusak. Eh, Kali ini gue bukan sebagai apa ya, orang yang pro dalam unboxing dan IT gitu. Jadi gue nggak bakal menjelaskan lebih detail gitu, detail banget itu nggak bakal gue jelasin. Gue cuma bakalan ngasih tahu ke kalian aja kalau eh, sebagai perspektif gue sebagai apa ya, orang awam lah, ibarat gitu orang awam. Ini loh gimana jadinya kalau misalnya gue beli webcam terus gue pilihnya kayak gimana, terus hasilnya seperti apa gitu. Karena itu yang bakalan gue tunjukin gitu. Jadi bener-bener sebagai seorang pengguna lah, ibaratnya seperti itu. Oke, gak usah panjang-panjang lah ya, webcam doang nih. Jadi kita lanjut aja ya. Jadi kotaknya seperti ini. Xiaomi HD USB web kamera. Di atasnya tulisan Xiaomi, di sebelah kanan ada plug and play sama video call. Di sebelah kirinya ada Full HD High Definition built-in microphone. Ada mikrofonnya. Nah, di belakangnya kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Itu sendiri aja. Yang inti-intinya aja, di sini resolusinya 1080p, lalu connectionnya USB 2.0, support Windows 7, 8, 10, 11, Linux. Linux gue nggak terlalu ngikutin, sorry. Ada macOS 10.5 or above. Nah, ibarat gitu. Lalu udah, itu aja. Ya, itu aja inti-intinya. Untuk sebuah webcam lah, ibaratnya seperti itu. Untuk isinya kita dapat guidebook kecil, nggak terlalu gede. Ngasih tahu ada lampu indikator, lalu ada activity indikator gitu kan. Jadi ntar gue tunjukin. Nah, terus ada, ya jelas ada webcamnya. Kalau nggak ada webcamnya tolong dikembalikan. Nah, untuk penampilan webcamnya seperti ini. Kalau di tangan gue ya pribadi lumayan bobotnya sih ya, bobotnya lumayan, walaupun nggak terlalu berat-berat banget gitu. Cuma dari webcam yang pernah gue coba gitu kan, gue lumayan beberapa kali nyoba antara tiga webcam gitu yang pernah gue coba gitu. Itu bobotnya lumayan berat gitu daripada yang lain-lainnya gitu. Karena webcam sebelum-sebelumnya juga sama, itu 1080p juga. Bahkan ada yang 4K ala-ala gak jelas. Tapi bobotnya bener-bener ringan gitu. Nah, kalau Xiaomi ini bobotnya lumayan rada-rada berat. Nah, untuk di ininya, untuk di beratnya itu di lupa gue. Oh ya, 117,7 gram. Jadi sorry gue nggak ada webcam lain karena gue udah buang buat ini, buat apa, perbandingan. Dan itu lumayan, kalau di bobot gue, untuk di tangan gue itu lumayan berat untuk ya nggak berat-berat banget, tapi lumayan lah gitu untuk sebuah webcam, berarti kayak gitu. Oke, untuk barangnya seperti ini dengan USB 2.0
USB normal, ya USB normal lah gitu untuk webcam. Lalu untuk barangnya, build-nya di tangan gue plastik, udah itu aja. Lalu ini bisa diatasin dan dibawahin sudutnya, cuma tidak terlalu banget deh. Ke atasnya seperti ini dan ke bawahnya seperti ini. Ya kan nggak terlalu banget gitu kan, cuma ya lumayan gitu. Nah, lalu di sini untuk klipnya, untuk beberapa webcam kalau nggak salah ada busanya gitu, dan ini tidak ada. Nah, di bawahnya ini ada yang puterannya kalau buat naruh di tongsis kah ya, atau eh, ya pokoknya yang semacam itulah gitu kan. Nah, di sini bisa diputar. Yang diputarnya tuh ini kan, apa ya, 360 derajat gitu, dan itu bikin gue kaget. Oke juga gitu tuh nggak, jadi bisa sampai ke belakang-belakang gitu deh gitu, lu oke juga gitu. Gue nggak tahu webcam lainnya, cuma webcam murah yang biasanya gue pakai tuh nggak bisa segitunya gitu kan. Jadi oke, ya oke lah. Oke, jadi gitu untuk unboxingnya. Sorry ala-ala karena bukan eh YouTuber unboxing profesional. Jadi gue unboxing sekena gue aja gitu. Nah, cuma yang pengen gue tunjukin lagi nih, ada lupa gue. Nah, nanti bakalan ada tampilan ya pas udah dicolokin ya webcamnya seperti ini. Nah, di sebelah kanan itu ada lampu yang merah ya. Lampu merahnya itu sebutannya power indicator. Yang kirinya itu activity indicator. Nah, di sebelah kiri yang activity indicator yang hijau itu ada bulat kecil, itu mic-nya. Udah, informasi itu aja sih sebetulnya. Gue takutnya lupa gitu gue jelasin. Lupa gue kasih tahu ke kalian. Berarti seperti itu. Kalau misalnya untuk ini, kalau misalnya untuk apa ya? Kalau misalnya untuk tampilannya ya bisa kalian lihat sendiri dari tadi. Dari tadi pertama kali gua jelasin ke kalian, webcamnya gue pakai. Webcamnya gue pakai karena ya langsung buat gantiin webcam gua gitu kan. Jadi hasilnya seperti ini gitu kan. Cuma ada catatan satu yang bener-bener harus gue kasih tahu ke kalian. Webcam ini kurang banget dalam pencahayaan. Di sini gue ngomongnya sebagai streamer pemula lah ya, streamer pemula. Sebetulnya sih udah bagus-bagus aja gitu kan ya, tanpa pencahayaan gitu kan. Cuma alangkah bagusnya ya pakai pencahayaan gitu, karena biar jadinya seperti ini. Kalau misalnya nggak pakai pencahayaan nih, gue tunjukin ya. Jadi seperti ini, ya kan? Nah, ini ya begitu hitungannya. Kalau misalnya ditanya jelas atau enggak, sebetulnya jelas, ya kan? Sebetulnya jelas. Cuman masalahnya adalah tuh, jadi kayak di setiap tepian begitu kayak pecah gitu, kayak pecah pixelnya gitu, pecah gitu, gambarnya tuh pecah. Hitungannya ya gitu. Tuh buat di tangan juga, kan di sebelah pinggirannya. Jadi kayak ada pecah gitu. Jadi mendingan kalian pakai pencahayaan. Mau pakai ring light atau nggak mau pakai pencahayaan lain, terserah ibarat gitu, karena kayaknya lebih bagus untuk pakai pencahayaan kayak gitu. Kalau untuk mic-nya, mari kita coba. Oke, jadi ini untuk suara mic-nya, ya seperti yang kalian bisa dengar, suaranya tuh kayak apa ya? Kayak orang di dalam ruangan tertutup gitu loh, nah gitu. Jadi rada-rada bergema gitu, suara kayak wow gitu banget gitu. Nah, cuma kalau misalnya untuk konten kreator pemula atau enggak streamer pemula, ya gua sarankan mendingan pakai mic aja. Cuma kalau misalnya untuk meeting atau buat Zoom atau enggak buat eh, ya buat kerjaan lah gitu kan, misalnya untuk WFA, kayaknya ini oke-oke aja sih, oke-oke aja. Setidaknya suaranya itu jelas gitu. Iya, suaranya jelas gitu kan, bukan suaranya jelas, bukan bukan apa ya,
pengucapannya lah gitu, pengucapan kata-katanya sih jelas masih bisa terdengar gitu dengan apa ya, mudah gitu kan. Jadi masih oke gitu kalau misalnya kalian mau pakai untuk meeting, berarti seperti itu. Oke, udah itu aja. Kalau misalnya untuk apa ya, cara gua pakainya ya mudah aja sebetulnya sih. Nah, kalau misalnya untuk eh device-nya, di device-nya itu entah kenapa tulisannya FHD kamera gitu, nggak Xiaof gitu, gua nggak tahu kenapa. Cuman di sini ada namanya itu FHD kamera. Kalau misalnya kalian nanti mau colokin ke USB, lalu untuk resolution itu gue ambil yang custom ya, gue ambil yang custom biar resolusinya bisa gue pilih. Cuman di sini maksimalnya 1920 kali 1080, jadi 1080p. Cuma untuk fps-nya itu gue ambil highest fps. Sebetulnya saya bisa 30 juga gitu, cuman maksimalnya 30, jadi ya udah gue ambil highest fps aja gitu kan, ya sama aja sih sebetulnya. Karena tingginya itu paling tinggi ya 30 ibarat gitu. Untuk kalian lainnya nggak gue setting apapun. Cuma kalau misalnya kalian nggak mau ribet, sebetulnya sih bisa di sini di device default aja sih. Kalau misalnya kalian klik device defaultnya, ya udah sama aja tuh, ya kan? Gambarnya nggak terlalu beda gitu kan. Jadi sama-sama aja gitu. Jadi apa ya? Ya sama aja, berarti gitu. Udah itu aja. Oke udah. Jadi segitu aja untuk unboxing ala-ala, review ala-ala untuk webcam Xiaof ya. Gue belum tahu bakalan kedepannya seperti apa sih ya gitu. Cuman ini review singkat aja lah seperti itu. Tampilannya seperti ini. Yang jadi pertanyaan adalah semoga awet itu. Semoga awet gitu kan, itu aja. Sama kualitasnya semoga tidak menurun ibarat gitu. Untuk harga, gue dapat harganya di segini. Jadi harganya segitu, sekitar 150 ribuan. Kalau untuk sekarang sih, gue ngerasanya worth it sih gitu, karena untuk harga segitu, webcam murah, kualitasnya seperti ini. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya ditanya worth it atau enggak untuk sekarang gitu, masih worth it. Kalau misalnya ada perbandingan lain atau tidak gitu webcamnya, ya gue nggak tahu, karena sorry gue nggak bukan pro di bagian webcam dan bukan pro di bagian IT juga gitu kan. Gue ala-ala aja nih sebetulnya untuk bikin video ini. Video ini maksud gue buat sharing aja ke kalian gitu kan. Ini loh, kalau misalnya kalian mau nyari webcam Xiaof gitu, referensinya kan banyak tuh, banyak. Nah gue nimbrung lah gitu, nambah nih satu gitu kan, dari segi perspektif gue yang awam gitu kan. Jadi ya seperti ini gitu aja. Udah itu aja sih. Jadi oke, segitu aja dulu buat live kan. Kebiasaan default gue live. Oke, jadi segitu aja dulu buat video kali ini. Thank you udah nonton sampai habis. Gue Adam Pram pamit undur diri. Kita ketemu lagi nanti di live selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, semoga. Salah gue. Jadi oke, thank you. Bye.